Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna, Islam secara benar, Islam secara total, bukan Islam pencitraan, bukan Islam gimik-gimik, bukan Islam pil caleg. Seandainya mau orang mencoblos pil caleg, ada semua caleg biar tidak diundang. Masih ingat muka-mukanya caleg yang kemarin? Masih? Ada yang hadir malam ini? Ada? Kadada? Ada anggota DPR hadir hari ini? Ada? Coba angkat tangan, mana? Ada? Oh, seorang? Satu. Mana lagi? Berdua. Mudah-mudahan Bapak terpilih terus. Ya. Jangan Islam seperti itu. Ada pejabat yang hadir malam ini? Ada camat? Ada kepala dinas? Ada bupati? Ada wakil? Waduh, bagaimana ini kalau acara begini tidak ada pejabat yang datang? Bagaimana ceritanya? Boleh kau berbeda pilkada, tapi kalau acara pengajian datang mengayomi masyarakat. Pilkada jangan musuhan. Ini masyarakat sampean, masyarakat kita. Minimal adalah Pak Camat hadir di sini sebagai pemerintah. Coba kalau mereka mau dipilih, pura ini si gagal lenyak mana sih? Jangan Islam seperti itu. Saudara-saudara sekalian, boleh kau berbeda pilkada, boleh, halal, tapi jangan bermusuhan. Masa pengajian begini kita sentimen, saling curiga? Kita ini sesama muslim. Tadi malam saja saya di Malinau, itu karena mau pilkada, semua pendeta kita undang, Hindu, Buddha kita undang, Ustadz datang. Masa kita sesama muslim gara-gara pilkada mau baku musuh? Iya. Jangan musuhan, jangan. Islam secara benar, Islam ketika sholat, Islam juga ketika kita pilkada, Islam ketika Ramadan, Islam juga ketika kita memimpin. Jangan Islammu Islam setengah-setengah, jangan Islam sepotong-potong. Islam secara total, kata Allah. Islamlah secara benar. Dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan. Jangan ikuti langkah-langkah setan, kata Allah. Ketika Bapak Ibu datang mendapat undangan acara ini, setan menggoda agar kita tidak datang. Bapak Ibu pian sabarataan, dengar ulun kata, meskipun ulun bubuhan bugis, ya, kata Allah dalam Quran, percaya, salah satu yang paling tidak disenang setan, ceramah. Kenapa? Bocor rahasianya. Maka setan tidak berusaha agar kalian tidak datang di pengajian ini. Bagaimana setan menggoda? Kada usah datang, kada usah datang, itu hanya pilkada. Mana ada nomor-nomor di sini? Ada nomor di sini.
Lihat itu panggung. Ada enggak di situ tertulis pilkada? Ada. Itu setan menggoda kamu agar kamu dengki, hasad, supaya kamu tidak datang. Setan tidak usah kau datang, tidak usah kau datang. Kampanye saja itu. Mana kampanye di sini? Alhamdulillah Bapak Ibu bisa mengalahkan setan yang ada di rumah. Apakah setelah duduk di tempat ini setan menyerah? Tidak. Nah godal kau lagi tuh setan supaya tidak dengar ceramah. Tidak usah dengar ceramah, tidak usah dengar ceramah. Pegang HP-mu, pegang HP-mu. Jadi orang yang pegang HP ketika saya ceramah kena godaan setan. Bagaimana kau mau dengar ceramah kalau kau sibuk begini? Sudah dikasih tahu masih juga dia pegang. Bukan mau kau kena godaan setan, kau sudah jadi setan. Simpan dulu HP-nya, simpan dulu, simpan ya. Simpan, bisa. Ibu-ibu yang pegang HP simpan, simpan. Ibu-ibu yang pegang HP selama saya ceramah, saya doakan suamimu kawin lagi. Simpan HP, bisa? Dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Musuh kalian bukan polisi. Hei, adik-adik, hei, jangan kau musuhi polisi. Kalau hilang motormu siapa kau cari? Siapa? Pak Imam. Imam saja hilang motornya. Ayo, bapak-bapak, hilang sepedanya, hilang motornya, curi mobilnya, siapa kau cari? Polisi. Ustaz, mana bisa dia ada apa itu pencuri? Iya, siapa kau cari? Polisi. Makanya jangan musuhi polisi. Dan kita bisa tabligh akbar tenang seperti ini karena ada saudara-saudara kita polisi di luar jaga kita. Makanya jangan musuhi polisi. Polisi juga jangan musuhi ulama. Kenapa? Karena kalau kau mati siapa bungkus kau? Maka yang baik polisi lindungi ulama, ulama doakan polisi, sama-sama kita jaga kota baru ini. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Suatu kali Nabi lagi duduk-duduk dengan malaikat Jibril. Tiba-tiba Nabi melihat ada malaikat lebih sejuta jari-jarinya. Bapak-bapak berapa jari-jarinya Pak? 10. Cacat kok itu? Tidak ada jari-jari kakimu? 20. Ini malaikat, Masya Allah, lebih sejuta jari-jarinya. Nabi kagum. Nabi tanya, malaikat Jibril, malaikat apa itu? Banyak betul jari-jarinya. Jibril menjawab, itu malaikat yang Allah tugaskan mencatat air ketika hujan. Ada yang bisa catat air hujan? Ada? Ada bisa catat air hujan Pak? Kenapa? Banyak jumlahnya, rame-rame jatuh dan laju, karena bisa dihitung. Lalu Nabi bertanya, wahai malaikat, apa betul kau mampu mencatat air ketika hujan? Ya, kucatat yang jatuh di gunung, kucatat yang jatuh di darat, kucatat yang jatuh di laut, semua aku catat ya Muhammad, tak setetes pun yang tidak aku catat, maka aku sibuk dengan jariku yang banyak ini. Lalu malaikat ini berkata, ya Muhammad, ada satu yang tidak mampu aku catat. Kenapa kau tidak bisa catat? Jumlahnya lebih banyak daripada air hujan. Apa gerangan? Ketika umatmu berkumpul di masjid, lalu mereka bersalawat bareng-bareng kepadamu, aku tidak bisa mencatat betapa banyak pahala yang Allah turunkan di tempat itu. Allahu Akbar. Maka ketika kumpul seperti ini, bersalawatlah. Kenapa? Pahalanya lebih banyak daripada air hujan. Saya mau kasih tahu semua. Catat baik-baik. Ini rahasia. Jangan kasih tahu orang yang tidak datang pengajian.
Nah, ini rahasia ya. Orang masuk surga itu Pak bukan karena tidak ada dosanya. Dengar ini ibu-ibu. Orang masuk surga bukan karena tidak ada dosa. Kalau orang masuk surga karena tidak ada dosa, tidak ada isinya surga kecuali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana ada manusia yang tidak ada dosanya? Coba, mana ada manusia yang tidak ada dosanya? Tunjukkan saya. Ini di atas. Muka-muka penuh dosa juga ini Bapak semua. Mana ada tidak ada dosanya? Ini yang bicara. Dasar Latif, Bapak pikir tidak ada dosa? Banyak dosa saya. Apa dosa Ustaz? Dosa mata. Itu kalau hari Minggu saya pergi olahraga di Makassar, di depan dada, di samping kanan paha, di samping kiri kalepa, di depan puc, ndak lolos mataku. Nabi bilang temanku, kenapa kau lihat Ustaz? Pasti dilihat barang bagus. Iya toh, mana dan ndak ada dosanya. Jangankan kita, jangankan pian sabarataan, Nabi bos ada dosanya. Masa sih Nabi ada dosanya? Nabi pertama yang Allah ciptakan namanya Nabi Adam. Ada dosanya? Ada. Apa dosanya? Makan buah huldi. Nabi itu Nabi. Ayo. Nabi Ibrahim, anak dan cucunya banyak jadi Nabi. Ada dosanya? Ada. Apa dosanya? Bohong ketika diadili. Nabi Ibrahim satu kali bohong, malu ketemu Allah. Bagaimana bapak-bapak yang tiap hari bohong istrinya? Bagaimana itu anggota dewan yang suka bohong bicara? Turun Nabi Nuh. Adek-adek, Nabi Nuh itu Nabi, ada dosanya. Apa dosanya? Gagal didik anaknya. Nabi Nuh di akhirat nanti di padang mahsyar, Nuh, kau berdoa menghadap kepada Allah. Apa kata Nabi Nuh? Ulun malu ketemu Allah. Kenapa kalau saya gagal didik anakku? Satu anakku tidak bisa kudidik. Nuh alaihissalam, satu anaknya gagal didik, malu ketemu Allah. Gimana bapak-bapak 3 anakmu semua tidak sholat? Apa? Itu Nabi Nuh. Nabi Yunus, Nabi malu ketemu Allah. Kenapa? Dia pernah sangka buruk. Dia tinggalkan tugasnya, dia tinggalkan umatnya. Masuk ke laut, dimakan oleh ikan. 40 hari dalam perut ikan. Itu Nabi. Apalagi kita. Pasti ada dosa. Ini ibu-ibu di belakang saya. Aduh. Minimal dosamu pinjaman online. Lalu kenapa orang masuk surga? Lebih banyak pahalamu daripada dosamu. Itu yang menyebabkan kau masuk surga. Contoh ya, contoh. Lihatkah ini? Lihat. Bapak-bapak lihat. Nggak usah malu-malu, jawab. Lihat kada? Begitu dong. Kenapa ini bubuhan Banjar Lobet Banar? Lihat kada? Itu. Ini anggaplah ini dosamu. Ini anggap ini dosa. Ini amalmu. Kelihatan? Jangan juga lihat bocornya. Karena di sini tidak ada yang tidak bocor. Ya toh? Ya. Maksudnya begini. Ini dosa. Lalu ini amalmu. Kata Nabi, tutupi ini dosamu dengan memperbanyak amal. Begitu caranya. Jadi kalau kumpul seperti ini, salawat Pak. Kenapa? Pahalanya lebih banyak daripada jumlah air hujan. Cuma kau salawat tadi. Ayo kita salawat, bisa? Bisa? Ayo kita salawat. Hendak mendengar
Mana lebih kencang suaranya bapak-bapak dengan emak-emak? Kita bertanding ya. Nah, kalau bapak-bapak itu kan kalau meninggal namanya almarhum. Ya toh? Kalau ibu-ibu namanya almarhumah. Kalau bencong namanya aluminium. Ayo selawat. Pertama kita dengar emak-emak, bapak-bapak diam dulu. Emak-emak yang di luar paling banyak saya lihat, yang di dalam juga. Ayo kita salawat bareng-bareng. Salatullah. Ibu-ibu, bapaknya diam. Ala toha. Yang di luar. Salatullah. Ala Yasin. Nilainya 9,4. Oke. Sekarang kita dengar bapak-bapak. Ya, ibu-ibu diam, Ayo Pak, yang merasa jenis kelamin laki-laki. Jangan kau kasih malu jenis kelamin kita. Ayo. Salatullah. Ala toha. Salatullah ala Yasin. Masya Allah. Alhamdulillah. Nilainya 9,7. Kau diam semua. Diam. Kita dengar ini di atas. Tapi Pak Haji Muhammad Rusli salawat kini. Ya. Kita dengar. Salatullah ala toha. La salat ala. Ya, nilainya 9,9. Beliau yang undang saya, Pak Haji Rusli. Kalau saya kasih nilai sedikit, nanti sedikit juga honorku. Pak Haji Rusli, itu saya pernah di Makassar, saya salah terima honor. Itu kan kalau di Makassar, Pak, 1 malam 2 ceramahku. Rata-rata 2 1 malam. Selesailah saya ceramah pertama. Buru-buru saya ke ceramah kedua, naik mobil. Dikejar saya sama panitia. Panitianya protokol, MC. Ustaz, tunggu dulu. Apa dek? Tunggu dulu Ustaz. Apa? Buru-buru saya mau pergi acara. Tunggu dulu. Oh iya. Langsung dia kasih saya amplop Haji. Kusambar. Kan malu-malu kita kalau dilihat orang. Masuk kantong. Saya duduk di mobil, saya bilang sama sopir saya, alhamdulillah dapat rezeki malam ini. Begitu ku cabut itu amplop, kulihat, astagfirullah, salah kasih panitianya Pak. Apa dia kasih saya? Susunan acara. Pak Haji jangan dicontoh ini Pak ya, jangan dicontoh. Ini contoh yang jelek, ini. Ya, ayo kita salawat bareng-bareng semuanya. Ayo semua kita ikut salawat ya. Yuk, ibu, bapak, adik, luar, dalam, ini dalam, semua kita salawat. Mudah-mudahan yang salawat Allah panjangkan umurnya, Allah murahkan rezekinya, Allah wafatkan dalam husnul khatimah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidi lillah bi ahlil badri ya Allah. Sekali lagi, salatullah salamullah ala toha rasulillah.
Salatullah salamullah ala Yasin ala Yasin. Sekali lagi, ala Yasin Habibillah. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, teristimewa yang mengundang saya Bapak Haji Muhammad Rusli, yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Nabi cerita. Kalau Nabi cerita itu pasti benar, ya. Terjadi perjalanan tiga anak muda. Karena malam mereka menginap. Waktu itu belum ada hotel. Menginapnya di mana? Karena dalam perjalanan dia cari gunung yang ada lubang-lubangnya. Apa namanya, Dek, kalau gunung ada lubangnya? Goa. Matama nilalak goa. Ada kada Bugis di sini? Bubuhan Bugis. Ada kalau? Angkat tangan coba. Kada bisa dilawang. Kada ada lawangnya. Masuklah dia di dalam. Tidur. Begitu mereka tidur, tanpa mereka sadar, karena tidur, gempa. Tahu gempa? Bahasa Parisnya Nino. Paris itu Pare-Pare dan sekitarnya. Gempa dia. Tertutup pintu goa. Begitu mereka bangun, dia mati maki. Tatutuki. Mati kita ini. Dia dorong, bismillahirrahmanirrahim. Ayo dorong sama-sama. Nggak bisa goyang. Dorong lagi. 1, 2, 3. Tidak bisa. Akhirnya yang paling senior, yang paling tua, dia bilang, ayo, mari kita berdoa. Ini kita sudah berusaha. Sekarang kita berdoa. Ayo berdoa. Masing-masing berdoa. Pertama yang maju yang paling tua. Ayo doa. Dia berdoa. Ya Allah, saya pernah mengurus ibuku. Setiap hari saya pulang dari pasar ke rumah. Sudah itu sampai saya jalan dari pasar ke rumah, jalan kaki saya ke rumahku, saya mandi ibuku, saya bersihkan badannya, saya tuntun dia sholat, lalu saya kasih makan. Sholat duhur, sudah saya kasih makan lagi, saya balik lagi ke pasar saya urus daganganku. Tiap hari kulakukan itu ya Allah. Ya Allah, kalau memperlakukan ibuku dengan baik, berbakti kepada ibuku adalah kebaikan di sisimu, tolong ya Allah, bukalah pintu goa ini supaya kami bisa keluar. Setelah itu dia berdoa, dia dorong. Bismillahirrahmanirrahim. Goyang. Goyang itu pintu yang batu. Tapi sedikit saja goyangnya. Tidak bisa lewat. Kenapa? Sedikit saja goyang. Dek nalaki. Besar perut. Mundur. Nabilah yang tua, kau lagi yang tengah, maju yang tengah. Ya Allah, saya pernah diberikan kambing oleh tetanggaku. Ya? Anak buahku, sebelum dia gajian, dia pergi merantau. Saya simpan gajinya. Saya belikan kambing gajinya. Lalu kambing itu hamil tidak ada suaminya. Kambing. Wajar dong. Kambing tidak ada suaminya. Biasa namanya kambing. Masa ada akad nikah? Cuma sekarang banyak cewek saingan sama kambing. Hamil tidak ada suaminya. Beleng-beleng. Nah, lalu itu kambing dari 1 ekor. Beranak pinak. Menjadi ratusan ekor. Ketika jumlahnya sudah ratusan ekor, maka datanglah yang punya gaji. Dia bilang, Tuan, mana gajiku? Dulu sebelum saya terima gaji, saya pergi merantau, saya tidak ambil gajiku. Mana gajiku, Tuan? Kata tuannya, itu sana kambing. Maksudnya apa?
Uangmu saya belikan kambing, dan itu kambing semua, itulah yang beranak pinak. Kau ambil itu kambingmu. Alhamdulillah, terima kasih bos. Dia ambil semua itu kambing, tidak ada di sisa. Nah, ambil semua. Ini juga kurang ajar. Kasih ke 2-3 ekor. Nah, lama nangi pak, ambil semua. Dia ingat kebaikannya sambil berdoa. Ya Allah, jika memelihara amanah, saya diberikan kekuasaan dan saya beramanah kepada kekuasaan itu. Saya menjalankan amanah orang dengan sebaik-baiknya. Adalah kebaikan di sisimu ya Allah. Tolong, kabulkan doaku. Buka ini pintu. Sudah itu dia, bismillahirrahmanirrahim. Nah dorong. Goyang. Tapi sedikit. Dia coba lagi. Depa, cek depi. Tidak bisa. Sudah, nah kasih kempes mi perutnya. Tidak bisa. Dia bilang yang terakhir, kau lagi maju. Kau harapan paling terakhir. Maju orang ketiga. Ya Allah, saya pernah mencintai perempuan. Saya suka sekali sama dia. Saya mau sekali sama dia. Sama saya dulu waktu SMA. Ada perempuan mau sekali saya sama dia. Dia juga mau sama saya. Cuma mau muntah liaka. Ya Allah, saya suka sekali itu perempuan. Dan masih sepupu sama saya. Tapi dia tidak suka saya. Suatu ketika datanglah ini perempuan minta tolong kepadaku. Tuan, kalau bahasa Bugis sepo, maga ko bantu saya kasihan. Tak tolong nggak kasih, tolong saya. Oh, kenapa? Pinjami saya uangmu, ada kebutuhanku penting. Dia bilang dalam hatinya, nak muda, kesempatan. Begini, saya tolong kamu dengan catatan temani kau tidur 1 malam. Kok carana? Bagaimana ceritanya? Kamu bukan suamiku, tidak boleh. Sudah, kalau kau tidak mau, saya tidak bisa bantu. Akhirnya ini perempuan karena terdesak, dia butuh sekali dengan uang itu. Dia bilang, baiklah, oke. Mereka sudah setuju, sepakat, di tempat sudah ditentukan, waktu sudah ditentukan. Datang itu perempuan, mulai dari berpakaian full sampai telanjang bulat. Saya juga tidak tahu kenapa itu orang kalau tidak pakai baju disebut telanjang bulat. Kenapa tidak disebut telanjang segi 4? Kenapa mesti telanjang bulat? Iya toh? Jangan aku tahu jawabannya, saya juga tidak tahu. Ya kan? Ya. Ini laki-laki sudah mendekat. Telanjang sudah ini perempuan. Begitu dia dekat sudah mau terkam. Tiba-tiba ini laki-laki seolah-olah melihat rambu lalu lintas. Huruf P silang merah. Dilarang parkir. Iya toh Pak? Iya toh? Langsung astagfirullah, 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 astagfirullah. Dia bilang apa? Cepat aku tak kalah nih, tak kalah. Ayo telanjur sudah sini sudah. Kada boleh. Maksudnya tidak jadi. Saya takut kepada Allah. Jadi bagaimana? Saya butuh uang. Saya bantu kamu. Ambil ini, pakai bajumu kembali. Saya tolong kamu, tidak usah utang. Ambil, saya bantu kau karena Allah. Pulang kau. Dia ingat kebaikannya itu. Ya Allah, jika saya menghindari dosa, padahal saya sudah mampu melakukannya, saya menghindari dosa itu. Saya tidak melaksanakan maksiat itu karena saya takut kepadamu ya Allah. Adalah kebaikan di sisimu. Tolong kasihan, bukalah pintu ini supaya kami bisa keluar. Selesai berdoa dia bismillahirrahmanirrahim. Dia dorong bismillahirrahmanirrahim. Terbuka lebar. Akhirnya mereka keluar. Sampai di luar dia sujud syukur. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih. Lalu mereka melanjutkan perjalanan. Ini Nabi yang cerita. Nah, apa kira-kira hikmahnya? Satu, tidak ada manusia yang tidak ada masalahnya. Bayangkan ini Pak, dia cuma di dalam goa.
Kecil saja itu goa, kira-kira 3 kali 3 meter. Ada masalahnya. Apalagi kita. Ini saya lihat bapak-bapak semua ini, muka-muka penuh masalah. Iya, mana ada manusia yang tidak ada masalahnya? Ini Bapak Muhammad Rusli banyak masalahnya, Pak. Inilah manusia paling banyak masalahnya malam ini. Kau tahu mi masukku toh? Ini paling banyak masalahnya. Tapi jangan ku berpecah belah. Kau suka icondoi, kalau tidak kau suka jangan nih. Begitu saja, jangan saling menghina, jangan saling menghasut. Ya, mana ada orang manusia yang tidak ada masalahnya? Coba lihat masalahnya manusia. Coba lihat. Waktu sarjana apa masalahnya? Mau kerja. Sudah kerja pegawai apa masalahnya? Mau jadi kepala bagian. Sudah kepala bagian apa masalahnya? Mau kepala dinas. Sudah kepala dinas apa masalahnya? Mau jadi sekda. Sudah jadi sekda apa masalahnya? Mau jadi bupati. Sudah jadi bupati, selesai masalahnya mau 2 periode. Sudah 2 periode, istrinya lagi. Itu kan ada masalah itu begitu toh. Semua orang ada masalahnya. Iya toh. Menang lagi, jadi gubernur lagi. Sudah jadi gubernur, ada lagi masalahnya. Mana orang tidak ada masalahnya, Pak? Semua orang punya masalah. Iya. Sudah jadi wakil bupati, mau lagi jadi bupati. Semua orang masalah. Iya toh? Ini depan saya. Saya tahu semua pian ini masalahnya. Apa masalahnya? Mau babini kada barani. Kada wani. Mana? Ini yang bicara. Oh Allah Karim. Banyak juga masalah saya. Apa masalah saya paling besar sekarang? Banyak janda-janda curhat. Ustadz, baru saja suami saya meninggal. Adakah doa-doa penenang hati? Saya kirimilah doa-doa penenang hati. Sudah lama-lama dia bilang, Ustadz, hati saya sudah tenang. Tapi maukah Ustadz menjadi imam dalam hidupku? Mana ada orang tidak ada masalahnya? Coba lihat dalam rumah tangga. Belum menikah, apa masalahnya? Mau diterima lamarannya. Sudah diterima lamarannya, apa masalahnya? Uang panai kalau dia orang Bugis. Sudah beres uang panai, ada masalahnya? Ada, tidak ada rumahnya, ada anaknya. Ada lagi kodong, alhamdulillah, ada rumahnya, tapi apa? Tidak ada anaknya. Ada rumah, ada anak, apa masalahnya? Suaminya selingkuh. Suaminya selingkuh, ada anak, ada rumah, apa masalahnya? Anaknya kena narkoba. Semua orang punya masalah, Pak. Ayo, ada yang berani sini angkat tangan, apa masalahnya? Ada? Saya kasih hadiah. Coba, ada yang berani? Ayo anak muda, apa masalahmu? Angkat tangan, saya kasih kau hadiah. Ada? Saya kasih kau cincin. Semua kita masalah toh? Iya. Allah Karim. Nabi pun ada masalahnya. Nabi belum lahir, masih dalam perut ibunya, meninggal bapaknya. Ya, itu Nabi. Meninggal bapaknya dalam perut ibunya. Lahir lagi Nabi, baru 4 hari dipindah kasihan ke ibu susunya, Halimatus Sa'diyah. 4 tahun sama ibu susunya. Itu Nabi. Sudah diangkat jadi rasul, diusir dari pamannya. Abu Lahab. Nabi hijrah ke Madinah. Sampai di Madinah diperangi beberapa kali mau dibunuh. Itu Nabi. Tidak ada dosanya. Ibadahnya baik. Tutur katanya sopan. Tidak pernah maling. Penuh masalah. Apalagi pian sabarataan. Ya Allah. Capek saya ya Allah. Banyak betul saya punya masalah ya Allah. Maka ketika ada masalah, contoh kisah tadi. Ada masalah, takarrub ilallah.
Dekatkan diri kepada Allah. Caranya apa Ustaz? Doa. Alhamdulillah semua kita sekarang rajin berdoa. Apalagi adik-adik saya yang remaja ini, kuat sekali mereka berdoa. Tapi sayangnya, di mana mereka berdoa? Di medsos. Ibu-ibu bertengkar sama suaminya. Tak kusangka kau begitu. Ya Allah, lindungilah suamiku. Sibuknya itu Tuhan mau baca statusmu. Berdoa bukan di Facebook, berdoa bukan di Instagram, berdoa bukan di Twitter. Berdoa di mana? Di atas sajadamu. Berdoalah ketika ada masalah. Dan doa itu tidak harus bahasa Indonesia, bahasa Arab. Ya, berdoa itu tidak harus bahasa Arab. Boleh bahasa Indonesia, boleh bahasa Banjar, boleh bahasa Bugis, bahkan boleh pakai bahasa isyarat, tidak ada bahasa. Oh, caleg gagal. Iya toh? Mana ada orang tidak ada masalah. Maka begitu ada masalahmu, dek, doaku. Bapak-bapak, Pak, mau saya ajar doa supaya anak hebat hafal Quran. Mau? Bujur? Ikut. Bismillahirrahmanirrahim. Keras. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana. Doa makan itu. Kenapa kau ikut? Karena kada tahu artinya. Daripada kau bahasa Arab salah ucap. Coba lihat itu bahasa Arab, Pak. Kalau Bapak bilang qalbu, hati. Kalau Bapak bilang kalbu, anjing. Itu? Maka daripada kau salah-salah ucap, tajwidmu salah-salah, mending kau pakai bahasa Banjar. Ya Allah, ganal bujur masalah ulun. Kada ada bisa yang tulun ulun abayai dia, aduh. Hendak kemana lagi ulun kami sini, ya Allah, ampah. Boleh. Ya, adik-adik sekalian, kalau ada perempuan kau suka, doa, biarkan Allah yang taklukkan hatinya. Ya Allah, jika memang si Fatimah cocok bagiku, satukan hatiku dan hatinya. Berikan kemampuan bagiku mendapatkannya, ya Allah. Bukakan pintu hatinya agar dia tidak tenang perasaannya tanpa melihat wajahku, ya Allah. Cocok. Bapak-bapak, kalau ada binimu tukang gosip, tukang ngomel, berdoa, ya Allah, mudah-mudahan istri saya bisu. Ya, kalau Tuhan kabulkan doamu, dek, tidak ada yang mustahil. Dek, saya dulu waktu sekolah asli orang susah. Asli susah. Saya pernah jadi cleaning service, bersih-bersihkan toilet. Saya pernah pegawai catering, makan nasi, yang punya catering orang bau-bau, namanya Bapak Reza. Saya bilang sama Bapak Reza kasih kerja saya antar-antar nasi, ndak usah gaji saya uang, kasih makan saya sama adikku 2 kali 1 hari. Saya pernah dihina keluar kelas kuliah, dia bilang temanku, kau udah saat bajumu baju bekas semua kau beli, baju cakar, nah bilang orang di Bugis. Saya ndak pernah malu. Saya pernah jadi tukang cuci Pak. Saya dari Jalan Harimau naik sepeda pakai BMX ke Antang.
Itu berkilo-kilometer. Saya pergi berangkat pagi, malam baru saya pulang hari Ahad kalau libur. Kering cuciannya orang saya setrika, baru saya pulang. Tidak pernah saya bayangkan saya bisa berdiri di depan tuan-tuan sekalian. Tidak pernah saya bayangkan saya bisa ceramai Jokowi sampai 10 kali. Dulu waktu saya lihat pesawat di kampung saya, hei kapal lalu tu, hei kapal lalu tu, itako. Iya toh, saya bilang dalam hati saya waktu itu, bisa juga kah saya nanti naik pesawat sampai saya meninggal? Allah Karim, capek saya naik pesawat hari ini. Hari ini saya pakai pesawat pribadi. Dijemput sama Haji Isam. Hebat. Allah Karim. Tidak ada yang mustahil kalau Allah kabulkan. Dulu saya setengah mati cari uang. Untuk bisa sekolah. Sampai mamaku jual kain. Jual bajunya untuk saya bisa sekolah. Dia jual piringnya supaya saya bisa sekolah. Tapi saya selalu berdoa. Alhamdulillah mamaku yang jual-jual piring, saya bikinkan masjid di Makassar. Namanya Masjid Hadja Sitimang. Bapakku saya bikinkan masjid di Pinrang. Namanya Masjid Bani Abdul Latif. Kenapa itu bisa terjadi? Doa. Doa. Dulu saya tidak pernah bayangkan saya bisa haji. Tidak mungkin, tidak pernah ada di benak saya. Alhamdulillah sekarang saya sudah 9 kali haji. Orang kalau pergi haji bayar, saya dibayarkan. Orang kalau pergi haji habis uangnya, saya bawa uang. Makanya adik-adik berdoa kok. Doa kepada Allah. Termasuk Bapak Muhammad Rusli. Doa. Doa. Kalau Allah yang kabulkan doamu, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Cuma kamu tidak mau berdoa. Kamu lebih senang minta maaf, minta mau cari muka sama bupati. Bang. Ini mana kasih, ini mana kasih, ini. Oh, terserah pian aja lu. Minta kepada Allah dan berdoa. Ingat, tidak mesti kau bahasa Arab. Doalah memakai bahasa ibu. Ibu boleh berdoa begini, Bu. Dengar, Ibu. Ya Allah, Engkau sudah tahu apa yang ku mau, maka kabulkan. Amin. Selesai. Ustaz, kenapa orang kalau berdoa begini? Amin ya Rabbal Alamin. Karena di situ lebih nyaman. Masa aku berdoa, amin ya Rabbal Alamin. Ya, hikmah pertama, semua ada masalah. Ada masalahmu, takarrub ila Allah, berdoa. Belajar dari kisah. Berdoa boleh sebut kebaikan kepada Allah. Ya Allah, contoh. Ya Allah, saya pernah sekolahkan kemanakan saya. Dia yatim piatu. Masih kecil dia sudah meninggal bapak ibunya. Saya urus dia dari kecil. Saya sekolahkan. Saya carikan kerja. Saya nikahkan. Kalau anak yatim piatu itu. Mengurusnya adalah kebaikan di sisimu ya Allah. Tolong kabulkan doaku. Ya Allah. Apa ku minta kabulkan. Boleh bapak sebut itu. Ya Allah. Saya pernah sedekah 20 juta untuk pembangunan masjid. Kalau itu kebaikan di sisimu ya Allah, dan engkau pantas membalasnya, balas kebaikanku ya Allah, kabulkan keinginanku. Boleh sebut doa kebaikanmu kepada Allah. Yang tidak boleh, kebaikanmu kepada manusia ku sebut tidak boleh. Misal Pak Haji Rusli bilang begini, kau tahu dasar? Ya. Itu jadi ustaz saya yang kasih sekolah. Tidak jadi ustaz itu kalau bukan saya. Gayanya itu saja itu. Tidak boleh begitu. Kenapa? Karena kau menghina orang. Kalau kebaikanmu kepada Allah kau sebut kepada Allah, boleh. Yang tidak boleh kebaikanmu kepada orang kau sebut sama manusia.
Ya, jelas. Hikmah yang ketiga, ternyata untuk berdoa itu cepat sampai doamu ada 3 hal. Itu tadi toh, amin, dorong, goyang, langsung kabul. Apa? 1, birrul walidain, berbuat baik sama orang tua. Saya sudah buktikan adek-adek, saya sudah buktikan. Cuma tidak kelihatan namaku dengan baik ini. Kau dengar namaku itu? Doktor Dasat Latif, Esos, sarjana sosial, SAG, sarjana agama, MSI, Master Science, PhD, Philosophy of Doctor. Doakan saya sudah di ACC di Unhas untuk jadi profesor guru besar dalam waktu dekat, insya Allah. Jarang itu punya gelar seperti saya, jarang. 2 doktor kuos 2. 1 doktor dalam negeri, 1 luar negeri. Apa saya jago? Tidak. Doanya mamaku. Kalau saya mau ujian, saya telepon mamaku. Ma, melok ke ujian. Ilo doang nggak nah? Oh iya nak. Guru ko mbok, guru ko. Amin. Itu mi doa. Kalau ibumu sudah bilang amin, itulah doa. Nggak mesti dia tahajud. Bah, lebih bagus lagi kalau dia tahajud. Lebih bagus lagi kalau sholat duha. Makanya ibu-ibu, oi, bu, dengar. Kalau anakmu jadi polisi, anakmu mau jadi tentara, anakmu jadi mau pegawai, jangan kau nyogok. Bangun kau sholat tahajud, doakan anakmu. Bisa Ustaz? Bisa, saya buktinya. Dan berapa saya bersaudara jadi pegawai negeri, tidak ada sogok. Tapi mamaku bangun sholat tahajud 40 malam berturut-turut. Minta kepada Allah. Setiap saya mau ujian, mak, lo doa nggak mana? Iya nak, amin. Itu sudah doa. Cuma kau anak muda, kalau mau ke ujian, cewekmu ke telepon. Dek, iya. Kalau bapaknya jabat tangan nak kasih begini, sekalinya cowoknya jengkelku. Baru 2 bulan pacaran sudah panggilnya papi mami. Yang paling banyak menganggur hari ini, hidupmu belum jelas. Baik-baik kau sama orang tuamu. Orang tuaku ndak sholat Ustaz. Orang tuaku ndak puasa. Orang tuaku selingkuh. Orang tuaku pemabuk. Orang tuaku narkoba. Bukan urusanmu. Bapakmu dosa urusannya kepada Allah. Kewajibanmu buat ibumu bahagia. Kenapa sekarang banyak anak-anak susah cari kerja? Karena durhaka sama orang tuanya. Tidak usah kau cari muka sama manusia. Buat Allah tersenyum. Dengan cara apa? Ibu bapakmu tersenyum, Allah tersenyum kepadamu. Adik-adikku sekalian, yang belum bisa kau kasih uang mamamu, belum bisa kau kasih mobil bapakmu, paling tidak jangan kasih dengar telinganya jelek-jelek. Jangan sampai didengar orang tuamu kamu berkelahi. Jangan sampai didengar orang tuamu kamu mencuri. Jangan sampai didengar orang tuamu rumah tanggamu tidak bahagia, bertengkar tiap hari. Sudah kau tidak kasih uang ibu bapakmu, sudah kau tidak kasih materi bapakmu, yang selalu didengar telinganya kamu bertengkar dalam rumah tangga. Bahagiakan orang tuamu. Kecil buat Allah kalau Allah kabulkan doamu. 2, supaya ibu bapak cepat doa. Apa itu? Melaksanakan amanah. Tadi saya bangga. Haji Rusli bilang begini, kalau saya ada kekuasaan jadi pejabat, yang pertama saya lakukan Ustadz, berantas korupsi. Boleh cocok. Korupsi. Tapi jangan bilang korupsi. Bilang saja pencuri. Koruptor, orang bilang koruptor Pak, terlalu lembut. Pencuri, maling, jamret. Ini baru-baru lagi kita lihat, saya baca tadi.
sepanjang jalan saya dari bandara ke hotel. Ada orang korupsi lebih 1 triliun. Satu orang itu uangnya curi lebih 1 triliun. Pernah lihat uang 1 triliun, Pak? 1 miliar saja saya belum pernah lihat. Yang rusak negara kita ini korupsi. Ya, laksanakan amanah. Di sini ada anggota dewan. Laksanakan amanah, Pak. Anggota dewan itu amanahnya bicara. Bicara, Pak. Kalau Bapak lihat ini ada tidak beres, ngomong, Pak. Sekarang orang gampang ngomong. Nggak mau berita, kita bikin sendiri di Facebook. Kita bikin sendiri Instagram. Kita bikin sendiri di medsos, baru kita sebarkan. Itu kewajibannya anggota DPR, bicara. Itu orang kalau sholat berjamaah itu kan imam. Imam itu bupati, imam itu gubernur, imam itu presiden. Di belakangnya ada namanya muballaga. Ya toh? Tahu itu muballaga? Muballaga yang berteriak. Kalau imam bilang Allahu Akbar, dia Allahu Akbar. Imam bilang Sami Allahu liman Rabbana lakal ham. Itu muballaga itu. Itu anggota DPR. Muballaga berasal dari kata muballik. Muballik itu bicara, ngomong. Anggota DPR yang 20 di Kota Baru ngomong dong kalau ada kau lihat tidak beres. Saudara dipilih bukan di lotre. Meski kami tak kenal siapa saudara, kami tak pilih pemilih para juara. Jangan diam, jangan tidur. Nah, itulah. Bicara, amanah. Ibu-ibu juga amanah. Kalau kau dikasih suami uang, jaga itu uangnya suamimu. Jangan sampai lebih banyak kau belikan Gencung, Cilla, Rexona, baju daripada kau urus sekolahnya anakmu. Memang istri tidak wajib melaporkan, tapi istri yang soleha dia catat pengeluarannya. Bang, ini pengeluaran 1 bulan. Gajimu yang 4 juta, ini semua pengeluarannya. Amanah. Pegawai negeri amanah. Jangan ikut cawe-cawe. Jangan ikut, kau netral saja. Ulama juga jangan jadi kampanye. Iya. Dengar ya. Dengar. Mudah-mudahan dikendengar ini KPU sama Panwas. Sama Gakumdu. Digaji oleh rakyat. Kalau saya bertetangga, tetangga saya dirampok, saya tidur dan saya tidak tahu perampokan itu, kira-kira saya boleh ditangkap polisi tidak? Saya ditangkap polisi tidak? Tidak, kenapa? Saya tidak terlibat. Iya, sebaliknya, tetangga saya dirampok, saya tidak ambil uangnya, saya tidak ambil barang-barangnya, tapi saya bukakan pintu. Perampok saya bukakan pintu, saya ditangkap tidak? Ditangkap tidak? Kenapa? Terlibat. Dalam bahasa hukum pidananya, junto, ikut serta. Jadi kalau Anda digaji oleh negara, tapi membiarkan ketidakadilan, kau bisa lolos di dunia. Demi Allah, kau tidak akan lolos di akhirat kelak. Amanah. Yang ketiga, supaya doa cepat dikabulkan. Saya ulang dulu, supaya Bapak ingat kembali. 1, birrul walidain. 2, laksanakan amanah. 3, hindari maksiat. Hindari dosa. Kalau kau tidak bisa beramal, hindari dosa. Kalau banyak dosamu, perbanyak amalmu. Kalau hari ini kau dosa, usahakan amalmu 1 dosamu, amalmu 10.
Jangan sampai lebih banyak dosa daripada amal, tiba-tiba ajal menjemput. Jangan tunggu bilang tua Pak, enggak. Mati itu tidak harus tua dulu. Mati itu yang penting sudah siap kau setiap saat. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, ustadz. Kenapa kok kencang sekali? Siapa kok doakan saya mati? Semua mati. Berarti saudara-saudara sekalian, karena mati sesuatu yang pasti dan kita tidak tahu kapan datangnya, mestinya perbanyak amalmu. Mulailah amal sederhana. Zikir, sudah sholat. Kan pasti kita sholat toh? Sudah sholat, duduk kau dulu 5 menit. Jangan Assalamualaikum, salam, langsung lompat. Zikir dulu. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Karena Nabi bilang, ada kalimat yang paling enteng kamu ucapkan, tapi berat pahalanya nanti ditimbang. Yaitu kalimat Subhanallah, Alhamdulillah. Cuma kalau ucapkan itu jangan buru-buru. Ada orang banyak berzikir Pak, di rata-rata saya lihat masjid, kalau mimpin zikir itu Pak Imam, seperti makan pisang goreng panas. Apa artinya itu? Pada cengi bela. Biasa itu di masjid ini saya amin, amin. Apa itu? Jangan marah Pak ya, jangan marah Pak, jangan marah Pak. Kalau marah enggak apa-apa, saya sudah mau pulang juga nanti. Yang bagus cara ucapnya. Subhanallah, 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 subhanallah. Itu. Sudah itu Pak, pulang ke rumah, kalau tidak buru-buru, jangan dulu langsung pulang kalau sudah sholat subuh. Tinggal dulu zikir, sudah itu Bapak sholat Isra lagi. 2 rakaat. Sudah itu mengaji-ngaji. Ini terutama, tunggu dulu, yang mana saya lihat ini? Yang sudah muka-muka sakaratil maut. Yang sudah tua-tua. Jangan mau perli lisu. Nggak usah kau buru-buru pulang. Karena istrimu juga kalau kau pulang, nggak juga kau dikasih jatah. Lebih kau tinggal di masjid zikir. Daripada cepat-cepat pergi warkop. Di warkop kau cerita politik. Kau tidak suka orang kau fitnah, kau jelek-jelekkan. Orang jadi bupati kau dapat dosa. Sudah, sholat duha. Bapak-bapak doakan anaknya. Sudah doa, barulah kita pulang. Sampai di rumah, mandi. Sudah mandi, wudhu. Wudhu lagi. Bapak kan kalau mandi, tiap hari pasti mandi toh. Sudah mandi, langsung wudhu. Karena kita tidak tahu kapan ajal mendatang. Bayangkan kalau ajal menjemput kita dalam keadaan ada wudhu. Suci, alhamdulillah. Nah, sudah itu doa. Semua doa dikabulkan. Semua doa dikabulkan. Ud'uni astajib lakum. Berdoa kau kepadaku, pasti saya kabulkan. Cuma dikabulkannya satu, caranya Allah kabulkan. Apa dia minta, Allah kasih. Itu namanya taufik. Ya Allah, mudah-mudahan saya menang. Menang betul, taufik namanya. Ya Allah, mudah-mudahan bisa beli mobil. Allah kasih, itu taufik namanya. Kita mau, Allah juga mau. Sama, jalan. 2. Dikabulkan tapi dalam bentuk yang lain. Ya Allah, mudah-mudahan saya jadi wali kota. 2014 saya ikut tanding wali kota di Makassar. 14 calon, 10 calon Pak. 10 calon. Menang Ustaz? Tidak. Cuma yang menang lebih banyak suaranya. Iya. Allah tahu dah saat. Tidak usah kau jadi wali kota. Kalau kau jadi wali kota, setengah mati kau hormat. Datang Kapolres, siap komandan. Datang Bupati, siap. Datang lagi Kapolda, siap jenderal. Datang lagi Gubernur, siap Pak Gubernur. Sekarang saya jadi ustadz. Mereka semua yang hormat sama saya. Begitu.
Allah kasih tapi dalam bentuk yang lain. Ya Allah, mudah-mudahan suamiku bisa beli mobil. Allah tahu, kalau ada mobilnya suamimu dia pakai selingkuh. Sudah, saya tidak kasih dia mobil, tapi saya kasih kesehatan, tidak akan sakit-sakit. Dikabulkan doanya, tapi dalam bentuk yang lain. Bapak-bapak, anak usia 10 tahun. Pak, anak bapak 10 tahun, minta dibelikan motor. Bapak kasih? Bapak kasih? Tidak. Kenapa? Bahaya. Tapi apa bilang? Sudah Mina, saya tidak belikan kau motor. Saya belikan kau laptop. Kau pakai belajar. 3. Allah kabulkan, tapi ditunda. Mana buktinya? Nabi Zakaria minta anak, usianya 21 tahun sudah minta anak. Kapan Allah kabulkan? Usianya 90 tahun. 69 tahun baru Allah kabulkan. Itu Nabi minta 90 tahun umurnya baru dikasih. Bapak minta pagi mau dikasih malam. Padahal itu kan tipu. Bapak Prabowo, presiden kita, minta jadi presiden sejak 2014. Ya toh? Kapan Allah kasih? 2024. Coba. Allah kasih tapi ditunda. Yang keempat, Allah kabulkan tapi nanti di akhirat. Maka sedulur-sedulur pian sabarataan, saudara bapak ibu, berdoalah. Karena Allah janji, ud'uni astajib lakum. Berdoa kau kepadaku, pasti saya kabulkan. Sebelum saya akhiri, saya pesan. Saudara-saudara, sebentar lagi pilkada. Jangan bermusuhan. Jangan berpecah belah. Sama-sama kita masyarakat Kota Baru. Kota Baru gunungnya Mbak Mega. Mbak Mega, oh Mbak menempuh di salakarannya. Kita sama-sama orang Kota Baru. Jangan lagi ada isu dia pendatang, ini bukan pendatang. Semua kita warga Indonesia. Boleh kau berbeda pilihan. Para tim sukses, silakan jagokan jagoanmu, jangan kau hina orang. Kepada para calon, jangan terlalu percaya sama tim sukses. Tim sukses kadangkala banyak proposalnya. Maka lebih baik para calon, kamu datang ke masyarakat, sapa langsung. Capek Ustadz, kenapa kau mencalon kalau kau tidak mau capek? Kepada para pelaksana, tegakkan keadilan. Laksanakan tugasmu sesuai tupoksi. Karena kalau tidak, bukan hanya kau hina di dunia, tapi pasti kau akan hina di akhirat kelak. Kita semua warga masyarakat, setelah pilkada siapapun pemenangnya, itulah yang Allah pilih yang terbaik buat kita semua. Kalau Bapak Muhammad Rusli kalah, tanding kau lagi 5 tahun yang akan datang. Kalah lagi, tanding lagi. Prabowo 4 kali tanding baru jadi. Saudara-saudaraku, pilkada pesta demokrasi. Jangan berpecah belah. Saudara-saudara masyarakat Kota Baru, kalau kau suka orang silakan kau pilih, tapi jangan kau sebarkan hoax. Jangan sebarkan fitnah. Orang yang mau jadi bupati, kamu yang panen dosa. Belum lagi kalau orang kau fitnah itu dia lapor kau di polisi, kamu bisa masuk penjara orang yang dilantik jadi bupati. Masih ingat Pilpres 2019? Masih? Siapa yang bertanding untuk jadi presiden 2019? Siapa? Bapak Joko Widodo. Lawan siapa? Bapak Prabowo. Siapa yang menang? Bapak Jokowi. Siapa menterinya? Bapak Prabowo. Mereka menghantam ketika debat. Satu paket. Kamu bertetangga, sejak kecil kalian bertetangga. Gara-gara pilkada bermusuhan. Itulah aslinya beleng-beleng. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu.
Berpegang teguhlah engkau kepada tali persaudaraan agama Allah. Dan janganlah engkau bercerai-berai. Mudah-mudahan ada manfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa. Mohon izin untuk mengirimkan suratul Fatihah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khasiat dan keutamaannya kita ikhlaskan untuk Ustadz Das'ad. Mata saya ini Pak baru operasi sebelah kanan. Ini kalau sebegini nih terbuka tapi tidak jelas Pak. Blur namanya, blur. Tapi kalau uang tetap fokus dia. Mohon keikhlasan kalau Bapak masih sayang Ustadz Das'ad, sehat walafiat, ayo kirimkan Fatihah kepada Rasulullah, ikutkan nama saya. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, summa khususon Das'ad Latif Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa kadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, salamatan fid dunya wal akhirat, wa afiatan fil jasadi, wa siyadatan fil ilmi, wa barakatan fil rizqi, wa taubatan qablal maut, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, wa najatan minan nari wal afwa indal hisab. Ya Allah, Zat yang Maha membalas, balaslah segala kebaikan orang-orang yang telah mewakafkan waktu, harta dan ilmunya untuk acara ini. Angkat harkat dan martabatnya, wujudkan cita-citanya, bahagiakan keluarganya, dan jika kelak menghadap kepadamu, hadapkan dalam iman dan Islam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih ibu-ibu yang ada di luar. Mudah-mudahan kehadiran ibu menjadi berkah. Langkah-langkah kakinya menjadi pahala. Langkah kaki kanannya catat 1 pahala. Langkah kaki kirinya gugur dosa-dosa kecilnya. Terima kasih pian sabarataan. Silahkan balik kampung, balik rumah masing-masing. Jaga kondisi, jaga kesehatan. Salam hormat kepada keluarga yang ada di rumah. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.